Selamat datang di channel 11 Sport Indo. Kali ini kita akan membahas 5 pemain keturunan ini lebih memilih bela Belanda dibanding timnas Indonesia. Erick Thohir beri kabar baik soal Maarten Paes. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Asosiasi Sepak Bola Belanda, KNVB, telah mengamankan investasi jangka panjang mereka dengan memanggil 5 pemain keturunan Indonesia. Langkah KNVB dalam memanggil 5 pemain keturunan Indonesia tentunya berdampak pada PSSI. PSSI dibuat gigit jari akibat KNVB lebih dahulu mengamankan kelima bakat potensial ini. Seperti diketahui, 5 pemain keturunan Indonesia yang dipanggil ke timnas Belanda U21 bermain untuk tim yang bagus. Jika saja PSSI lebih awal mengamankan potensi mereka, timnas Indonesia bakal tambah lengkap kekuatannya. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you hide behind the fake. Berikut 5 pemain muda keturunan Indonesia yang dipanggil Belanda U21 pada tanggal 26 Maret tahun 2024. Chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. 1. Ian Madsen. Ian Madsen lahir di Vlaardingen, Belanda pada tanggal 10 Maret tahun 2002. Diketahui ia memiliki darah keturunan Jawa dari kakek neneknya. Selain memiliki garis keturunan Indonesia, Ian Madsen juga masih mempunyai darah Suriname. Saat ini Madsen tercatat sebagai pemain Chelsea FC yang sedang dipinjamkan ke Borussia Dortmund. Pemuda berusia 22 tahun ini sangat kecil kemungkinan untuk bergabung ke timnas Indonesia. Setelah KNVB memanggilnya ke Belanda U21 dan dijadikan kapten, alhasil PSSI hanya bisa gigit jari. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the take. 2. Neraisyo Kasanwirjo. Neraisyo Kasanwirjo tercatat memiliki darah keturunan Indonesia. Leluhurnya berasal dari Jawa. Selain itu, ia juga masih ada keturunan Suriname. Neraisyo Kasanwirjo saat ini bermain untuk Rapid Vienna, liga tertinggi Austria. Dia merupakan pemuda kelahiran Amsterdam, tanggal 18 Februari tahun 2000. KNVB telah lama mengandalkan Kasanwirjo di Jong Oranje dan bermain sebagai bek kanan. Got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. 3. Danny van der Hevel. Kiper Leeds United Danny van der Hevel diketahui memiliki darah keturunan Indonesia. Bahkan ia sempat memasang Indonesia di profil Instagramnya. Namun kini telah dihapus. Belanda U21 saat menjalani rangkaian kualifikasi Piala Eropa U21 2025 Maret lalu, dan turut dipanggil. Kiper muda kelahiran tanggal 28 Mei tahun 2003 ini cukup tipis untuk berganti federasi ke PSSI. But I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. 4. Rian Flamingo. Rian Flamingo, pemain asal FC Utrecht kelahiran Blaricum, tanggal 31 Desember tahun 2002 ini memiliki keturunan Indonesia dari buyutnya.
Sekalipun Rian tidak dipanggil Belanda U21, dia diketahui tetap tak bisa membela timnas Indonesia karena terkendala peraturan FIFA. Namun, perlu diketahui juga, Rian telah mendapat kepercayaan dari pelatih Jong Oranye dan beberapa kali tampil di kualifikasi Piala Eropa U21 bersama nama-nama di atas. This confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. 5. Million Manuf. Million Manuf, pemain Stoke City berketurunan Indonesia, lebih memilih tim Belanda U21 ketimbang skuad Garuda. Million Manuf merupakan pemuda kelahiran Bimster, tanggal 3 Januari tahun 2002. Dia bermain sebagai sayap kanan, kiri, gelandang serang dan bisa mengisi sebagai bek kiri. Kemampuannya yang sangat apik membuat tim Jong Oranye memanggilnya dan jadi andalan saat Belanda U21 berjuang di kualifikasi Piala Eropa U21 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberi kabar baik soal proses naturalisasi Maarten Paes. Pihaknya saat ini terus berjuang untuk merampungkan proses naturalisasi kiper FC Dallas itu yang terbentur aturan FIFA. Proses naturalisasi dari Maarten Paes terganjal peraturan FIFA artikel 9 ayat 2 mengenai pergantian asosiasi. Bahwa pemain bisa berganti asosiasi bila berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela tim pertamanya, baik di level junior atau senior. Dalam pertandingan resmi, FIFA dalam aturannya juga menyebut pemain wajib lebih dari 3 tahun tidak membela tim nasional, plus tidak mempunyai caps lebih dari 3 kali. Masalahnya, Paes pernah membela Belanda U21 pada pertandingan kualifikasi Euro U21 2021. Di tanggal 15 November tahun 2020. Saat itu Maarten Paes sudah berusia 22 tahun. Alhasil, kini kasus Maarten Paes dilaporkan harus dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS dan Erick pun yakin akan menang dalam pengadilan itu karena PSSI memiliki data yang konkret. Kita sudah konkret dapat data yang memang di kita. Ada bukti-buktinya, tinggal di mana ia bisa menang. Kita semaksimal mungkin, ujar Erick Thohir kepada awak media. Maarten Paes sejatinya telah menjalani proses naturalisasi sejak awal Januari tahun 2024 bareng dengan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Namun, pemain asal FC Dallas itu tak bisa menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia bareng dua koleganya tersebut, akibat terkendala aturan FIFA. Di sisi lain, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun sudah menjalani debut di timnas Indonesia. Dia bermain ketika skuad Garuda membantai Vietnam 3-0 dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Maidin, Hanoi, tanggal 26 Maret tahun 2024 lalu. Terima kasih sudah menonton video kami. Sebelum meninggalkan channel kami ada baiknya like, komen dan subscribe channel kami. Salam Sport Indo dari kami. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow